Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah cinta kepada hambanya. Banyak sekali kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, Allah itu cinta dengan orang tobat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menolak cintanya hamba kepadanya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Dalam hadis juga banyak idza ahabballahu abdan dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apa makna Allah cinta kepada hamba dari itu? Kalau kita berpikir bahwa kalau hamba itu cinta kepada Allah, itu memang harus sebenarnya hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak diucapkan, aku cinta kepada Allah. Cinta dari hamba itu adalah mailun nafas ila syai'il muwafiq. Condongnya nafsu terhadap sesuatu yang cocok. Itu namanya mahabbah. Cinta, senang. Kalau isyq lebih lagi, mailun nafas al-ghalib, al-mailul ghalib, sangat cinta, namanya al-isyq. Berarti ada muwafiq ila syai'. Al-ihsan misalnya kebaikan, al-jamal keindahan. Kita kalau ngelihat sesuatu yang indah senang, itu mahabbah. Ada orang ngasih kita duit, kita senang, itu namanya mahabbah. Naam. Kalau Allah cinta kepada hamba, maka tidak boleh diartikan dengan dalam hakikat, itu majaz. Allah cinta kepada hamba. Semua lafaz bisa sama, tapi jangan diartikan sama. Contoh, wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk lain. Wujudnya makhluk ya karena diwujudkan oleh Allah, tapi wujudnya Allah karena zatnya, bukan karena tidak ada menjadi ada. Tapi wujudnya makhluk tidak ada kemudian diadakan. Begitulah semua yang pada Allah Subhanahu wa taala jangan diartikan pada makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada diserupai oleh makhluk sama sekali. Iradahnya, gudrahnya dan lainnya tidak ada. Kalau begitu, bagaimana cintanya Allah kepada makhluk, kepada hambanya? Allah cinta kepada hambanya, yaitu Allah itu cinta kepada zatnya. Itu yang paling tepat. Saya mau tanya, kalau ada orang senang dengan baca dengan karangan kitabnya, itu berarti apa? Senang kepada dirinya, karena itu karangannya. Ada orang arsitek, dia bangun, dia asyik dengan hasil bangunannya. Itu pada hakikatnya senang sama siapa? Sama dirinya sendiri, kan dia hasil karyanya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, itu sebetulnya Allah cinta kepada zatnya. Karena cintanya Allah itu azali, bukan berarti baru. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya azal. Dan kalau kita baru cinta kepada anak karena sudah punya anak, baru punya anak. Sebelumnya ya enggak. Tapi cintanya Allah itu adalah azali, di azal.
sama dengan zatnya yang azal. Allah itu cinta kepada hambanya itu adalah bukan hal yang baru, tetapi Allah cinta kepada hambanya adalah di azal, yaitu Allah itu cinta kepada zatnya sendiri. Karena itu jangan diartikan mailun, Allah itu condong kepada hamba itu, nggak ada. Itu sifatnya makhluk, itu bukan sifatnya Khalik, itu bukan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itu ketika dibacakan ayat yuhibbuhum wa yuhibbuna, Syekh Abu Sa'id Al-Mihani dia berkata bihaqqin yuhibbuhum fa innahu laysa yuhibbu illa nafsah. Benar Allah cinta kepada mereka, tapi pada hakikatnya Allah itu cinta terhadap zatnya sendiri. Allah itu cinta pada zatnya sendiri. Kenapa? Tidak ada wujud yang ada kecuali karena Allah wujudkan. Tidak ada itu amal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala buat dia beramal itu. Tidak ada manusia yang dicintai Allah kecuali karena Allah yang menciptakan itu manusia. Allah itu cinta dengan hambanya sebagaimana cintanya seseorang dari hasil karyanya. Jadi itu adalah mahabbahnya Allah terhadap zatnya sendiri. Naam. Cuma bukti Allah ingin membuktikan bahwa Allah cinta kepada ini hamba, maka hamba tadi itu dijadikan menjadi hamba yang soleh. Hamba itu menjadi orang yang banyak ibadah. Hamba tadi itu orang yang meninggalkan maksiat. Hamba itu selalu berbuat baik. Itu untuk Allah membuka hijab bahwa hamba ini mahbub indallah karena sesuai dengan yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan a'dha'nya, badannya, hatinya mudah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tadi itu bisa menyaksikan ini mendapatkan mahabbatullah. Kenapa? Wala yazalu abdu yatagarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dengan perbuatan sunnah-sunnahnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai itu hamba. Bukan berarti cinta yang baru. Allah sudah cinta, diciptakan, berbuat begitu sehingga ingkasyafal hijab, terbuka hijab, semua menyaksikan bahwa dia mahbub indallah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita digambarkan ada di sini begini. Ada seorang raja. Dia tadi itu menjadikan ada seorang budaknya dekat dengan dia, menjadi orang dekat dia. Pertama karena memang budak tadi itu kuat. Si raja butuh dengan kekuatannya. Budak tadi itu adalah cerdas. Si raja butuh untuk musyawarah dengan dia. Atau si raja tadi itu butuh untuk dihibur sama si budak tadi itu. Atau si raja tadi itu perlu dikhidmati sama si budak tadi itu. Ini berarti raja itu cinta kepada itu hamba. Kenapa? Si raja selalu perhatian itu dengan hamba. Ini yang pertama gambaran. Gambaran kedua gini, raja nggak pernah perlu sama itu budak. Cuma mengizini budak tadi itu datang kepada dia, duduk kepada dia, minta kepada dia, mengambil manfaat kepada dia. Senang rajanya. Dia minta, saya minta ini raja, kasih. Saya minta itu raja, kasih. Kenapa? Karena tahu raja tadi itu ini budak orang yang baik, akhlaknya bagus. Raja nggak perlu apa-apa, udah tersediakan semuanya. Nggak perlu pelayannya dia, nggak perlu musyawarahnya dia, nggak perlu kecerdasannya dia. Cuma raja tadi itu senang dengan itu budak, pingin ngasih itu budak, pingin memberi itu budak, menganugerahi itu budak. Ini kira-kira bagaimana gambarannya? Juga sama, raja cinta dengan itu budak.
Buktinya apa? Buktinya dia diizinkan ketemu. Buktinya apa? Buktinya dia selalu dikasih sama si raja. Nah, Allah cinta kepada hamba bukan seperti yang pertama. Allah cinta karena Allah mengambil manfaat dengan itu hamba, nggak ada. Hah? Allah itu butuh dengan perjuangan itu hamba, nggak ada. Allah nggak pernah butuh itu semuanya. La ibadahnya kamu, wala dikirnya kamu, baik bacaan kamu. Cuma Allah itu cinta kepada hambanya dalam arti bukan karena membutuhkan. Allah cinta tanpa ada sebab, cuma Allah ingin membuktikan cintanya. Sini, minta apa kamu? Perlu apa kamu? Gak perlu apa-apa, raja daripada dia. Dibuktikan cintanya si raja kepada itu hamba dengan memberikan posisi yang sangat penting, memberikan anugerah yang banyak kepada itu hamba. Begitulah cintanya Allah kepada itu hamba. Bukan karena Allah itu butuh ibadahnya dia, ibadahnya dia, tapi diizinkan dia untuk selalu bertemu dengannya, munajat dengannya, minta diijabahi permintaannya. Itulah hubbullah li abdi, cintanya Allah kepada hamba. Naam. Jadi karena itu jangan sampai kita menganggap bahwa kalau kita ini beribadah akan manfaat sama Tuhan. Ya, ada manfaat sama diri sendiri itu. Allah nggak butuh dengan ibadahnya makhluk kok. Tanpa makhluk juga tetap Tuhan. Tanpa ibadahnya makhluk tetap Allah itu adalah Tuhan. Tidak pernah dilengsarkan. Ayo kita protes Tuhan kita, nggak perlu kita sholat lagi, nggak butuh. Hah? Sholat inti tidak bermanfaat sama Tuhannya kamu, tapi manfaat sama dirinya kah? Dirinya kamu. Tuhan kamu mengizinkan kamu untuk bertemu dengan dia. Itu adalah sebagai bukti cintanya Allah kepada kamu. Orang tua kepada anak, kasih susu anaknya, kasih bubur anaknya, diberikan baju baru itu anaknya, dibiayai itu anaknya. Padahal anak nggak beri apa-apa sama dia. Nah, itu adalah bukti anak itu dicintai sama orang tua. Begitulah Allah terhadap hambanya yang Allah cintai. Kalau begitu bisa diartikan hamba itu kalau dicintai oleh Allah pasti didekatkan kepada Allah. Mendekatkan kepada Allah ya harus dengan sifat yang sempurna, dengan sifat yang bagus. Apa itu sifat yang sempurna? Mendekatin kepada Allah ya dengan berbuat taat, meninggalkan maksiat, membersihkan hati. 3 hal ini yang menjadikan hamba tadi itu dekat kepada Allah dan akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ada berpikir kepada kamu bahwa cinta kepada Allah itu karena qurbil makan, karena jaraknya. Allah itu tidak berjarak. Semua jarak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan tempat. Semua tempat itu adalah Allah yang ciptakan. Karena itu jangan sampai diartikan kita mendekat kepada Allah, oh itu berarti semakin jaraknya dekat. Bukan. Allah itu sabit, nggak ada Allah itu Allah itu mendengarkan suara hambanya apa? Bukan begitu. Tidak ada dengan jarak, tidak ada dengan makan. Gambarannya gimana? Gambarannya begini. Kalau saya duduk ada di sini, ini hanya takdibul afham. Kamu datang kepada saya nggak berubah. Kamu mendekatkan diri kepada saya, berarti semakin dekat dengan saya kamu. Paham ya? Tanpa saya mendekatkan diri kepada kamu. Lain, kamu mendekat, saya mendekat. Lain lagi nih. Allah tidak pernah mendekatkan dirinya kepada hamba. Hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Paham ya?
ada seorang guru, dia punya murid. Murid ini berusaha dirinya tadi itu untuk menjadi orang yang diperhatikan sama guru, dicintai sama guru. Hasilnya 100 semuanya. Jam 7 mulai belajarnya, jam setengah 6 sudah siap. Dimutola'ai, dipelajari itu dan ini. Gurunya tidak berubah. Tapi si murid tadi itu berusaha untuk dia tadi itu dicintai sama guru. Allah tidak pernah berubah daripada zatnya, pada sifatnya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tinggal sekarang kamu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu cinta kepada kamu, itu akan pasti terbukti, pasti akan terbukti. Tapi kamu harus membuktikan menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tadi itu, bagaimana cara seorang murid meraih hati gurunya. Maka carilah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakata seharusnya yang demikian dari itu. Kapan kita bisa mengetahui bahwa kita melakukan yang dicintai oleh Allah dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Kapan? Ya harus ada tandanya. Kamu koreksi diri kamu, jangan kamu perhatikan Tuhan saya, apakah Allah cinta kepada kamu? Nggak bisa. Kamu yang harus mengkoreksi diri kamu. Sudahkah saya menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Kamu yang harus koreksi diri kamu. Jadi jangan kamu membuktikan bagaimana orang tua itu cintanya kepada saya. Jangan. Kamu harus buktikan bagaimana saya menjadi anak yang dicintai orang tua. Itu yang hebat, sehingga kamu menjadi orang yang birrul walidain. Bukan bagaimana buktinya orang tua sama cinta sama saya, tak akhir utang dibayar bonda. Bodoh itu namanya. Itu namanya bodoh. Ketika kamu berbalik begitu, kamu adalah bukan orang dicintai berarti. Paham ya? Koreksi diri kamu. Yang paling penting bagaimana mempelajari tanda-tanda makhluk atau manusia dicintai oleh Allah subhanahu. Banyak hadisnya. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau kamu mendapat bala, berarti kamu dicintai oleh Allah. Karena itu kalau mendapat bala, seharusnya kamu bukan ngersuloh, bukan kamu tadi itu mengadu, tapi kamu tadi itu bersyukur, alhamdulillah, karena kamu itu berarti orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ahabbahul hubbal baligh, kalau Allah itu sangat cinta kepada kamu, igtanah, maka Allah betul-betul menyimpan kamu. Gila wa maktanah, apa yang dimaksud Allah menyimpan kamu? Qala lam yatruk lahu ahlan wala malan, enggak dikasih anak, enggak dikasih harta. Enggak kepikiran anak, enggak kepikiran harta. Fokus sama Allah sudah, enggak yang lainnya. Kadang-kadang enggak punya anak itu tanda dicintai oleh Allah. Tapi fokus sama Allah, habis-habisan sama Tuhannya. Nggak dikasih harta, nggak mikiri toko, nggak mikiri pabrik, nggak mikiri kulaan, mikiri apa, fokus kepada Allah. Kadang-kadang itu menjadi tanda Allah yang cinta, tanda hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah cinta kepada hamba, dia dibuat sumpek dari selain Allah, nggak senang. Urusan yang selain Allah dia tidak senang. Dia akan menghijab diri dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Isa itu jalan terus, ditanya, lima la tashtari himaran fatarkubahu, kenapa anda nggak beli himar untuk kamu naiki wahai Isa, biar nggak capek. Qala ana azzu ala Allah ta'ala min an yashghalani an nafsi bihimar, aku lebih terhormat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala daripada aku sibuk merawat himar. Daripada merawat himar, lah, aku jadikan semua anggota badanku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Idza ahabballahu abdan ibtalah, fa in sabara istabah, fa in radiya istafa.
Allah itu kalau sudah cinta kepadanya kasih bala. Jadi jangan sampai ada suudzon, Allah benci sama aku, buktinya aku itu, buktinya aku melarat, buktinya aku bangkrut, bukannya. Itu adalah Allah cinta kepada kamu. Kalau sabar, dipilih oleh Allah, menjadi orang pilihan Allah. Kalau dia ridho, bukanlah sabar lagi, meningkat lagi, ridho, alhamdulillah, selamat aku melarat. Bangga nak jadi orang tidak punya apa-apa ini. Ridho dengan itu, istafa, dia menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya langkah pertama adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kedua dinilai sabar kamu. Langkah yang ketiga bagaimana ridho kamu kepada Allah. Kalau sudah begitu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho, Allah ridho kepada dia dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'd ulama idza ra'aitaka tuhibbu wa ra'aitahu yabtaliyak fa'alam annahu yuridu an yusafiyak. Masyaallah. Kalau kamu tadi itu cinta kepada Allah, sudah menilai cinta kepada Allah, ibadah, tahajud, baca Quran, zikir, sholawat, kamu sudah menilai diri kamu sudah membuktikan cinta kepada Allah, gak mau maksiat. Tapi Allah kok mengasih bala kamu, kok sakit, kok gak dapat duit, kok seret rezekinya. Lah ya, saya itu dulu mokong, kok lancar kerjaan saya. Loh kok saya sekarang ini tobat, saya ini banyak ibadah, kok tambah seret. Jika kamu melihat diri kamu sudah melaksanakan mahabbatullah, kok Allah itu memberikan ibtila kepada kamu, ujian kepada kamu, fa'alam annahu yuridu ayyusafiyak, ketahuilah bahwa Allah ingin menjadikan kamu orang istimewa. Berarti kamu mau jadikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suudzon, bodoh, gagal kamu kalau suudzon. Itu berarti kamu ingin dibersihkan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk dia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disibukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seorang murid, ada beberapa murid datang kepada ustadznya, arif billah ustadznya, guru kata dia, aku menilai bahwa ada mahabbah dalam hatiku, cinta kepada Allah. Apa tandanya? Saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Oh, Masya Allah. Udah pernah dikasih bala kehilangan mahbub nggak? Kehilangan yang kamu cintai, tapi kamu tetap mendahulukan ibadah kamu kepada Allah, cinta kamu kepada Allah. Maksudnya, misal entek tunjukmu kabeh kebakar, tapi kamu tidak berubah. Apa saja bala ini ada, tapi kamu tidak berubah. Lah, belum. Fala tatma fil mahabbah. Jangan kamu mimpi kamu menyatakan cinta kepada Allah kalau begitu. Fa innahu la yu'tiha 'abdan hatta yabluah. Karena mahabbatullah, cinta kepada Allah tidak akan diberikan kepada hamba sehingga Allah menguji dia, mengasih ibtila kepada dia. Jadi kalau tidak pernah dapat ibtila kok senang terus, jangan-jangan kamu tidak bukan mahbub indallah, bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, idza ahabballahu 'abdan ja'ala lahu wa'idan min nafsihi wa zajiran min qalbihi ya'muru wa yanha. Kalau Allah itu cinta kepada hamba, di hatinya dikasih penasihat khusus, hatinya bisa nasihati dia. Nasihati apa? Nasihati untuk giat beribadah dan nasihati untuk meninggalkan maksiat. Nggak pantas kamu itu, masa malam nggak ada qiyamulailnya sama sekali. Sadar dia butuh. Ya apa kamu maksiat, ya apa kamu tidak bantu family kamu yang nggak punya, ya apa kamu tidak ngajar, ya apa kamu tidak itu berarti tanda Allah cinta kepada kamu. Bukan didudukkan sama orang, inti ini perhatikan keluarganya kamu ini. Itu biasa, itu umum, itu di pasar kayak model gitu. Tapi kalau mahbub cinta Allah, ada penasehatnya di hatinya dan dia mau mendengarkan nasihat itu. Ada mendengarkan.
Idza aradallahu bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsih. Kalau Allah itu cinta terhadap hambanya, dia menjadikan teliti terhadap aib dirinya, bukan aib orang lain, berarti aib dirinya. Karena itu Allah, orang kalau menjadi mahbub indallah, cintai Allah, Allah akan membantu dia untuk jauh daripada dunia, dibencikan dunia, membantu kepada dia untuk siat ibadah, membantu dia untuk dilindungi daripada yang merusak hatinya. Akhirnya Allah mengatur dia bagaimana untuk memperbagus akhlaknya, bagaimana anggota badannya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana nanti hamnya, pikirannya nggak ada yang lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia dibuatkan tidak senang dengan Allah tapi berbahagia dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia akan dijadikan orang yang kenal dengannya Allah, yang nanti akan memberikan itu semuanya bagi kamu. Berusaha dapat mahabbatullah dengan apa? Walladzina jahadu fina, orang kalau sudah berusaha dalamku, kita buktikan, kita ibadah, kita tinggalkan maksiat, kita buktikan tazkiyatun nafas, kita buktikan itu semuanya, baru dapat mahabbatullah. Dan nahdiyannahum subulana. Kalau sudah dapat mahabbatullah, Allah akan berikan jalur nanti. Pasrahkan sama Allah Subhanahu, manfaat itu semuanya yang terjadi pada diri kamu. Ketika kamu ditakdir menjadi orang kaya, manfaatkan untuk dapat mahabbatullah. Singkat sedekah, yang banyak sedekah. Ketika kamu jadikan marat, manfaatkan. Yang sabar, yang ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu jadikan alim, manfaatkan, dakwahkan, ajarkan ilmu kamu dengan ikhlas, amalkan dengan bagus. Ketika kamu ditakdirkan belum alim, manfaatkan, belajarlah kamu, cintai ulama, hadiri majelis-majelis mereka. Ketika kamu terus semuanya itu adalah cara kita untuk bisa meraih mahabbatullah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi mahbubin indallah. من أمراض سقيمة